Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi bersama saya, Dr. Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan diskusikan tentang Gen Z leadership, ya, beyond expectation. Jadi bagaimana seorang seorang Gen Z, seorang generasi di bawah generasi milenial, di bawah saya, itu diberikan kewenangan, diberikan hak untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti apa sih ciri khas dari kepemimpinan Gen Z tersebut? Seperti apa gaya kepemimpinan mereka? Seperti apa sih tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh mereka? Yang pertama adalah saya akan mendiskusikan ciri khas dari kepemimpinan Gen Z. Yang pertama, kepemimpinan Gen Z itu adalah kepemimpinan yang berbasis kepada tujuan. Dia adalah purpose based, purposes driven. Jadi pemimpinan yang berbasis pada tujuan. Generasi Z adalah merupakan generasi yang merupakan apa ya? Pemimpin yang belajar dari generasi sebelumnya, baik di generasi milenial maupun di generasi baby boomer. Mereka melihat ayah mereka, mereka melihat kakek mereka melakukan sintesa dari kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya sehingga mereka menunjukkan diri adalah seorang pemimpin yang selalu memiliki tujuan. Tujuan itu menjadi hal yang utama, itu dikarenakan itu apa? Karena mereka itu memiliki salah satu pendekatan yang paling utama itu mereka memiliki nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Mereka memiliki sikap-sikap positif yang selalu mereka lakukan untuk mengembangkan kepemimpinan itu lebih maju, kepemimpinan suatu organisasi itu lebih berkembang, suatu bisnis itu terus meningkat karena dengan purpose driven, ya kan, base of the leadership, maka kepemimpinan itu tidak merupakan pemimpin yang gelambiar, pemimpin yang tanpa tujuan, tetapi ada fokus yang memang hendak dia targetkan. Kemudian salah satu kepemimpinan Gen Z itu adalah mereka itu cenderung kepemimpinan itu berbasis kolaborasi. Kenapa kepemimpinan kolaborasi itu sangat penting? Karena Gen Z menganggap bahwa kepemimpinan yang kolaboratif, pemimpin yang mau bekerja sama dengan pihak lain, mau bekerja sama dengan bukan kompetitor, tetapi mau bekerja sama dengan rekan bisnis untuk membangun suatu proyek yang lebih besar. Dengan kolaborasi itu maka kelemahan-kelemahan dalam suatu produk itu bisa ditutupi oleh ditutupi oleh pihak-pihak lain. Kelemahan-kelemahan dalam suatu proyek itu bisa dilengkapi dari tim-tim yang lainnya. Dengan demikian kolaborasi itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu mau mengerti pihak lain, mau mengerti kelompok lain untuk bisa diajak bekerjasama. Di situ ada upaya mendengarkan, ada upaya untuk mau menerima pendapat dari pihak lain, upaya untuk mendorong suatu proyek yang bersifat kolaboratif untuk mencapai tujuan ataupun manfaat yang lebih besar. Dengan demikian, pemimpin yang Gen Z yang kolaborasi, maka dia akan cenderung bersifat inklusif. Inklusif, inklusif itu lawannya eksklusif. Jadi kepemimpinan Gen Z itu cenderung upaya untuk merangkul pihak lain. Di situ ketika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, merasa istilahnya dipinggirkan ataupun lain sebagainya, maka itu akan diajak bersama untuk saling mengerti ataupun saling melengkapi. Karena inklusi itu untuk menunjukkan bagaimana seorang pemimpin, terutama Gen Z itu memahami lingkungannya. Faktor lingkungan itu yang menunjukkan bagaimana dia tidak hanya peduli kepada asalnya saja, tidak hanya peduli kepada latar belakangnya saja, tetapi bagaimana dia mau mengajak ke komunitas, misalnya tidak hanya peduli pada satu komunitas saja, tetapi dia bisa mengajak komunitas lainnya, mengajak kepada kelompok-kelompok lainnya untuk bisa diajak bekerja sama, diajak urun rembuk, diajak ikut andil. Itulah basis dari inklusivitas. Karena di dalam inklusivitas itu ada faktor upaya untuk membangun decision making-nya itu lebih bersifat komprehensif, tidak bersifat hanya untuk kepentingan sesaat semata. Selain itu, ada faktor lainnya yang paling penting dalam ini adalah adaptable. Jadi kemampuan beradaptasi yang dilakukan Gen Z itu karena tidak lepas dari
Gen Z itu merupakan adalah digital native, mereka aktif di dunia sosial, mereka sudah menguasai dunia dunia media sosial, dunia algoritma, dunia AI dan lain sebagainya, sehingga mereka itu mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan tantangan global. Dengan terus beradaptasi, pemimpin Gen Z itu dia akan selalu melihat, ya kan? Dia akan selalu mendengar, ya kan? Dan upaya untuk melakukan wait and see yang dilakukan oleh Gen Z itu cenderung akan bersifat terbatas, tetapi justru akan lebih mengarah kepada bagaimana dia itu melakukan suatu itu lebih agile. Dia mengutamakan faktor kecepatan. Di samping di situ juga akan ada faktor presisi. Karena apa agile itu menjadi penting itu karena dia bisa menavigasikan, ya kan? Inti dari agile itu kan navigasi. Dia menavigasikan permasalahan, problem, dia menavigasikan berbagai isu itu dengan lebih terarah, lebih mudah, lebih tidak mempersulit, tidak membuat kompleks, tetapi untuk menunjukkan navigasi itu mengarah kepada kompas tertentu, ya kan, dengan bantuan kompas tertentu, dengan sehingga tujuan arahnya atau kiblatnya itu menjadi jelas. Dalam agile itu kan ketika ada kelincahan gerak di situ, karena kelincahan gerak itu yang menunjukkan bagaimana 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 kepemimpinan Gen Z itu terus untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, biasanya Gen Z itu dia mengandalkan kepemimpinan yang berbasis pada mentor. Ya. Mereka adalah pemimpin muda, tetapi dia bukan pemimpin yang meninggalkan mentor. Dia adalah pemimpin yang membutuhkan mentor. Mentornya itu siapa? Mentornya itulah generasi sebelumnya. Tapi dia tidak menelan mentah-mentah, tetapi dia juga bisa mengakumulasikan ataupun mengembangkannya dengan menjadi lebih baik. Dengan demikian, kepemimpinan Gen Z itu adalah kepemimpinan yang tetap membutuhkan bantuan dari generasi sebelumnya, karena kan tidak mungkin seorang pemimpin generasi itu dia mampu bisa berdiri sendiri. Karena itulah kepemimpinan Gen Z itu pada dasarnya adalah kepemimpinan yang mampu bergerak cepat, ya kan? Mampu bergerak cepat, mampu beradaptasi, mampu inklusi, mampu berbasis dan berbasis kepada data. Selanjutnya itu kepemimpinan Gen Z itu juga memiliki beberapa hal yang selalu dikaitkan dengan kepemimpinan Gen Z. Hal yang utama itu yang berkaitan dengan upaya untuk membangun trust. Ketika seseorang sudah mengecewakan pemimpin Gen Z, maka dia sudah akan di blacklist. Maka karena itu, kepercayaan itu menjadi hal yang utama. Ketika di dalam tim tersebut juga kepercayaan itu menjadi hal yang menentukan kelanjutan kerjasama, kelanjutan kolaborasi, kelanjutan inklusivitas. Ketika trust itu menjadi hal yang utama, maka orang itu akan tetap mengutamakan etika, mengutamakan moral itu sebagai panduan utama ataupun istilahnya cantolan utama ya, atau istilahnya atau fondasi yang utama. Kemudian untuk membangun trust, Gen Z itu selalu berbasis pada communication. Upaya komunikasi yang baik, menjaga komunikasi baik dengan antar anggota, dengan pemimpin lainnya, dengan stakeholder lainnya, dengan masyarakat, dengan customer dan lain sebagainya itu selalu dijaga. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah bagaimana komunikasi itu bukan hanya berdasarkan pesan semata, tetapi pesan itu memiliki tujuan, pesan itu memiliki impact, pesan itu memiliki memiliki misi, memiliki visi yang mencerminkan organisasi tersebut, bukan hanya sekedar pesan-pesan semata, tetapi lebih detail. Selain itu adalah upaya untuk mendorong fleksibilitas. Bagaimana Gen Z itu adalah merupakan pemimpin yang cenderung fleksibilitas. Dia tidak hanya kaku ketika orang itu mengajar itu hanya hadir di kelas, kemudian rapat itu harus offline dan lain sebagainya, tapi dia lebih fleksibel. Jadi dia lebih fleksibel, bisa menggunakan gaya pekerja yang hybrid dan lain sebagainya, karena kan berbasis kepada outcome, ya, berbasis kepada hasil. Yang penting hasilnya menarik, yang penting kerjanya bagus, yang penting produktivitasnya bagus, maka itu menjadi suatu hal yang utama. Karena apa? Di dalam kepemimpinan Gen Z, well-being itu adalah menjadi hal utama.
well-being. Jadi orang itu memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupannya, pekerjaan bukan adalah segala-galanya, seperti itu. Karena faktor apa yang ada di lingkungannya, lingkungan suatu pekerjaan itu berpengaruh kepada produktivitas orang tersebut. Dengan demikian, Genji itu tidak hanya melulu bekerja, tetapi bekerja itu berdasarkan outcome yang penting produktif. Ketika menghasilkan satu karya, tetapi karya itu viral, karya itu bisa dipakai dan lebih bermanfaat, itu akan menjadi satu hal yang keunggulan dibandingkan menghasilkan banyak karya, tetapi itu hanya menjadi sampah. Itulah ciri khas kepemimpinan Gen Z beyond of the expectation kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing atau mau kolaborasi, silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa dikirim via email ataupun DM di Instagram ataupun melalui beberapa kontak saya yang ada di profil YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube ini 100% autentik bersama saya Dr. Andika Indra Mesain Mustaqim. Selain itu, teman-teman juga boleh kirim opini, kirim pesan, kasih komentar di kolom chat, di kolom komentar di bawah ini. Saksikan video-video saya tentang isu kepemimpinan, baik kepemimpinan politik, kepemimpinan global, kepemimpinan geopolitik, kepemimpinan investasi korporasi, ataupun komunikasi digital, dan lain sebagainya dalam perspektif autentisitas. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.